Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Musdalifah Mansur, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2022 dari Angkatan 3, kelompok 2 dengan NDH 11, asal instansi Inspektorat Daerah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan resume modul kolaboratif. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah seperti apa konsep kolaboratif itu sendiri. Nah, definisi kolaborasi menurut Dyer and Tsai yaitu value generates from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routine. Sedangkan untuk definisi kolaborasi pemerintahan, yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada 6 kriteria penting dalam sebuah kolaborasi menurut Ansel and Gash. Yang pertama, forum diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kemudian, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam prakteknya. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Adapun panduan perilaku kolaboratif, ini yang perlu kita pahami secara detail. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Selanjutnya, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya, keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung oleh organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat tentu sangat dihargai di sini. Selanjutnya, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Selanjutnya, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah artinya didorong ya di sini dalam hal kolaborasi dan kerja tim antar divisi. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Adapun proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yang pertama trust building, artinya membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua face-to-face dialogue, artinya melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga komitmen terhadap proses, artinya pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat pemahaman bersama, artinya berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Kemudian menetapkan outcome. Next, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi lembaga pemerintah. Nah, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu sendiri. Yang pertama kepercayaan, ya, kemudian pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Sedangkan untuk hambatannya, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum kolaborasi juga yang tidak jelas. Di dalam materi ini juga dibahas terkait dengan Wall of Government, artinya WOG itu merupakan sebuah pendekatan yang penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, mengapa harus WOG? Ada beberapa keuntungan, yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik, ya, kemudian faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan, khususnya dalam konteks di Indonesia, adanya keberagaman, sehingga siloisasi, yaitu prinsip-prinsip single organization dengan banyak spesialisasi, evolusi struktur, desentralisasi, serta persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya, isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Adapun keuntungannya yaitu outcomes berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian lembaga sektoral secara masing-masing.
Boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi saja, tetapi lintas instansi. Kemudian enabling, membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks, serta strengthening prevention, yaitu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.